Pelanggaran merupakan salah satu alasan sebuah channel ditolak monetisasinya oleh YouTube. Salah satu alasan, bukan merupakan satu-satunya alasan. Karena apa? Masih banyak alasan lain sebuah channel ditolak monetisasinya oleh YouTube. Tetapi walaupun pelanggaran hanya merupakan salah satu alasan sebuah channel ditolak monetisasinya oleh YouTube, kita harus menghindari hal tersebut. Karena apa? Ketika kita melebihi batas ambang pelanggaran yang diberikan oleh YouTube adalah 3 kali. Ketika kita melebihi itu, maka tidak hanya ditolak monetisasi oleh YouTube, channel kita bisa-bisa di-banned atau ditutup oleh YouTube. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi. Karena apa? Kalau sampai hal tersebut terjadi, maka usaha yang kita lakukan, konten-konten yang kita buat selama ini akan sia-sia gitu. Nah, jadi bagaimana caranya mencek ya gitu ya. Bagaimana cara ngelihat apakah channel kita kena pelanggaran atau tidak gitu. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Halo teman-teman, welcome back to my channel di Ruang Mari Belajar. Sebelumnya saya sudah pernah membahas cara melihat pelanggaran, baik pelanggaran komunitas ataupun pelanggaran hak cipta. Tetapi dari video tersebut, lebih dari 1200 kali diputar, saya sering sekali menemukan komentar-komentar sama. Komentar-komentar seperti apa? Kita lihat. Di sini saya membuka video saya yang membahas tentang tata cara melihat pelanggaran komunitas atau teguran hak cipta lewat aplikasi YouTube Studio. Oke, ini videonya. Kemudian kita coba lihat komen-komen seperti apa yang ada di kolom komentar. Komentar pertama datang dari Visler Petrucci 13 jam yang lalu. Beliau mengatakan, "Bang, aku udah ikuti nih tutorialnya dari komputer, menu status dan fitur channel ada, tapi sudah diklik cuma tampil 2 menu fitur default dan fitur memerlukan ponsel. Gak ada tampil teguran gitu seperti yang abang tampilkan. Apa itu cuma berlaku untuk channel yang udah dimonetisasi atau bagaimana bang? Mohon penjelasannya." Komentar kedua datang dari Cahyo Sambara 1 hari yang lalu. Beliau mengatakan, udah pakai cara itu tetap nggak muncul tanda status fitur dan channel bang. Itu gimana ya? Komentar ketiga datang dari Mbak Fitra Ramadhani 4 hari yang lalu. Beliau mengatakan, bang, kalau nggak ada status dan fitur, cara mengatasinya gimana ya? Komentar keempat dari Giri Slow 1 minggu yang lalu. Kok saya nggak ada status dan fiturnya? Saya pakai laptop. Next datang dari Tia A 2 minggu yang lalu. Beliau mengatakan, punyaku nggak ada bang. Nggak ada di situ artinya status dan fiturnya nggak ada gitu. Hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Berikutnya datang dari Daily Channel 3 minggu yang lalu. Kok saya tidak bisa ya kak? Sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya, tidak bisa maksudnya status dan fiturnya tidak ada. Next comment datang dari Lewi Keris Story. Beliau mengatakan, bang, kok di kelayakan fitur saya nggak tampil status dan fitur ya? Nah, itu beberapa komentar yang hampir sama di komentar video saya itu gitu. Awalnya pada saat ada 1, 2, 3 orang yang komen seperti itu, saya cuma berpikir bahwasanya mungkin mereka melakukan step yang salah atau langkah yang salah gitu. Tetapi makin kesini makin banyak komen-komen seperti itu gitu. Jadi saya berpikir apa yang salah gitu. Nah, that's why saya datang hari ini dengan konten yang sama tetapi dengan cara yang terbaru.
Karena apa? Karena cara yang lama sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Banyak cara di YouTube, tetapi ya hampir sama semua itu. Cuman cara mereka menjelaskannya yang beda gitu. Belum ada yang menjelaskan cara terbaru gitu. Ini pun saya browsing tadi gitu. Saya cari-cari, saya otak-atik YouTube dan saya menemukan cara ini gitu. Walaupun tidak perfect, tapi ya saya sudah berusaha gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat. Di sini teman-teman boleh langsung buka channel teman-teman. Ini dashboard saya. Kemudian tadi saya buka menu untuk bantuan YouTube ya. Kemudian di sini saya menemukan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Kita lihat. Hal yang akan terjadi jika Anda menerima teguran. Jika teguran dikeluarkan, kami akan memberitahu Anda lewat email, melalui notifikasi di perangkat seluler dan desktop, dan di setelan channel. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir sebenarnya. Kalau teman-teman mendapatkan teguran, pasti akan diberikan email gitu, atau diberikan notifikasi di perangkat seluler ataupun di desktop gitu. Tapi kalau Anda juga masih ragu, di sini juga bisa kita buka ya, dan di setelan channel. Kita coba klik. Oke, diarahkan ke sini. Fitur default dan fitur yang memerlukan verifikasi telepon. Kalau Anda kesusahan untuk membuka ini, bisa saja tadi dari dashboard, kita langsung ke setelan. Kemudian kita ke channel. Kelayakan fitur. Oke, ini saya close dulu. Nah, sudah sama ya. Sudah sama ya tampilannya. Jadi saya tutup satu. Oke. Fitur default bisa diaktifkan jika syarat-syarat untuk mengaktifkan fitur default itu terpenuhi. Kita lihat fitur defaultnya apa? Mengupload video, membuat playlist, menambahkan kolaborator ke playlist, menambahkan video baru ke playlist yang sudah ada. Ini bisa kita aktifkan atau ini bisa kita gunakan ketika syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Channel tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang belum terselesaikan. Artinya di sini centang saya tidak memiliki teguran. Jadi kalau teman-teman membuka dan tulisannya seperti ini, artinya Anda tidak memiliki teguran. Dan status atau fitur defaultnya bisa diaktifasi. Gitu. Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi ini channel saya tidak ada teguran pedoman komunitas. Yang kedua, fitur yang memerlukan verifikasi telepon, sama halnya dengan ini ya. Ini bisa kita aktifkan ketika syaratnya terpenuhi. Syaratnya untuk ini apa? Syaratnya ini ada dua ya. Fitur default yang aktif. Ini kan fiturnya sudah aktif ya. Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian memverifikasi nomor telepon. Fitur-fiturnya apa saja ini? Video berdurasi lebih dari 15 menit, thumbnail custom, live streaming, mengajukan banding atas klaim konten ID. Jadi ini tidak bisa kita lakukan ketika ini tidak aktif. Ya. Supaya ini aktif, ya kita harus memenuhi syarat ini. Channel tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang belum terselesaikan. Jadi silakan teman-teman buka langsung dari setelan tadi channel, kemudian kita cek di sini. Kalau saya channel tidak memiliki teguran pedoman komunitas. Kira-kira bisa ya. Jadi bukan dengan cara yang kemarin lagi, tapi dengan cara yang terbaru. Nah, biasanya teman-teman juga ada yang seperti ini. Ini auto aktif kalau Anda tidak memiliki teguran, tetapi yang di bawah ini biasanya harus kita aktifasi sendiri ya. Kira-kira seperti ini nih, yang belum verifikasi yang di bawah ini. Jadi kita tidak bisa mengupload video yang berdurasi 15 menit, mengatur thumbnail custom, buat live streaming, mengajukan banding atas klaim konten ID. Ini kita tidak bisa lakukan karena apa? Karena
tadi kan ada dua syaratnya, yang pertama terpenuhi, yang kedua tidak. Karena ini merupakan akun cuman di laptop saya ini, jadi saya tidak verifikasi karena memang juga nomor telepon saya cuma satu. Jadi saya cuma verifikasi akun asli saya gitu. Tapi kira-kira seperti ini ya. Kalau tidak memenuhi ini, sebenarnya memenuhi, cuman saya belum verifikasi gitu. Jadi kalau teman-teman mendapatkan teguran, maka tulisannya di sini tidak memenuhi gitu. Jadi begitu ya teman-teman, cara untuk melihat teguran pelanggaran komunitas ataupun pelanggaran hak cipta. Kalau Anda tidak mau sibuk, kalau Anda tidak mau capek, silahkan menunggu gitu ya, menunggu kalau tidak ada email dari YouTube atau tidak ada notifikasi di handphone ataupun di desktop, maka Anda itu bisa dipastikan tidak ada pelanggaran gitu. Atau kalau mau memastikan dengan cara yang tadi, ketika Anda bisa mengaktifkan fitur default dan fitur yang memerlukan nomor HP itu, maka bisa dipastikan juga Anda terbebas atau Anda tidak mendapatkan teguran gitu. I think that's all, itu yang bisa saya bantu. And if you like this video, please like, comment, subscribe, and share our YouTube channel. See you in the next video, see you in the next tutorial, and have a good day.